Assalamualaikum. Halo adik-adik semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Halo adik-adik, perkenalkan nama kakak Kak Mila. Perkenalkan nama kakak Kak Dea. Perkenalkan nama kakak Kak Alifia. Yuk kita BBM bersama Belajar mengingat tentang Asmaul Husna. Apakah kalian tahu apa itu Asmaul Husna? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik dan indah. Asma adalah nama, sedangkan Husna merupakan yang baik atau yang indah. Nama-nama yang indah dan baik yang dimiliki oleh Allah berjumlah 99 dan semuanya sudah tercantum di dalam kitab suci Al-Quran. Nama-nama ini tidak hanya menunjukkan keindahan saja, namun juga mewakili keagungan serta kesempurnaannya. Terkait Asmaul Husna, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Toha ayat 8 yang artinya tidak ada Tuhan melainkan Allah. Dialah Allah yang memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik. Yang akan kita bahas adalah Asmaul Husna As-Sami, Al-Alim, Al-Wahhab, Al-Ahad, dan Al-Ghaffar. As-Sami berarti Allah Maha Mendengar. Allah selalu mendengar semua suara yang terdapat pada muka bumi ini, termasuk suara bisikan yang paling kecil sekalipun. Allah berfirman dalam Quran surat Toha ayat 46 yang artinya, "Janganlah kamu berdua khawatir, sesungguhnya aku beserta kamu berdua, aku mendengar dan melihat." Sekarang kita telah mengetahui bahwa Allah itu Maha Mendengar. Maka hal yang harus kita lakukan adalah yang pertama, menjaga lisan, yaitu menghindari dari mengucapkan kata-kata yang kasar, kotor, dan tidak senonoh. Yang kedua, semakin bersemangat untuk terus berdoa kepada Allah karena Allah pasti mendengar setiap doa-doa yang diucapkan oleh manusia. Dan yang ketiga, menjadi pendengar yang baik jika ada seseorang yang tengah bercerita. Kembali lagi bersama Kak Dea. Asmaul Husna yang akan kakak bahas kali ini ialah Al-Alim dan Al-Wahhab. Al-Alim berarti yang maha mengetahui. Melalui nama dan sifat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala mengetahui hal-hal yang belum dan akan terjadi baik di masa lalu dan masa depan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 4 yang berarti, "Dia Muhammad berkata, Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Sekarang kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui, maka hal yang harus kita lakukan adalah pertama, selalu berusaha menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek. Kedua, selalu berusaha berperilaku terpuji. Yang ketiga, selalu menghindarkan diri dari pikiran-pikiran yang kotor. Dan yang keempat, selalu menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati. Selanjutnya ialah Al-Wahhab. Allah memiliki sifat Al-Wahhab yang berarti Maha Pemberi. Dengan sifat Al-Wahhab ini, Allah memerintahkan atau menyerukan kepada kita untuk saling menolong dan saling berbagi antar sesama. Allah selalu memberi rezeki kepada makhluknya, baik yang ada di darat, di lautan, bahkan di dalam tanah sekalipun. Semua rezeki yang melimpah datangnya dari Allah, dan kita harus meladani sifat Al-Wahhab ini. Bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pemberi ialah yang pertama, suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Yang kedua, memberikan sesuatu dengan ikhlas. Yang ketiga, memberikan kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh. Dan yang keempat, berusaha memberikan sesuatu kepada orang lain sesuai dengan kemampuan. Kembali lagi bersama Kak Alifia. Asmaul Husna yang akan kakak bahas kali ini ialah Al-Ahad. Berarti Allah Maha Esa. Maksudnya, tiada Tuhan selain Allah. Hanya kepada Allah lah kita bergantung. Al-Ahad artinya zat yang dulu, sekarang, dan nanti akan tetap sendirian.
tidak ada seorang pun yang akan menyamai dirinya dan semua sifatnya yang indah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Ikhlas ayat 1-4 yang berarti, katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa, Allah adalah Rob yang bergantung kepadanya segala sesuatu, Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Sekarang, kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha mendengar. Maka hal yang harus kita lakukan adalah 1. Selalu mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Misalnya ketika mandi, berpakaian, makan, mengerjakan PR, menyusun dan merapikan buku pelajaran di sekolah maupun di rumah. Asmaul Husna selanjutnya yaitu Al-Ghafar. Berasal dari kata Ghafara yang berarti menutupi. Artinya Allah Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi segala dosa hamba-hambanya karena kemurahan dan keluasan ampunannya. Apabila kita melakukan perbuatan dosa, pasti hati kita akan terasa gelisah. Allah Maha Pengampun. Allah akan mengampuni dosa-dosa hambanya yang merasa gelisah karena dosa-dosa yang telah diperbuatnya sehingga akan terasa tenang. Sekarang kita telah mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Pengampun. Maka hal yang harus kita lakukan adalah 1. Memaafkan orang-orang yang pernah menyakiti atau berbuat kesalahan kepada kita. 2. Menghilangkan kebencian dan dendam di dalam hati. 3. Menghindarkan diri dari berprasangka buruk. 4. Tidak mencari-cari kesalahan orang lain. 5. Tidak membuka aib orang lain. Dan keenam, tidak menggunjing, memfitnah, atau menyakiti orang lain. Cukup sekian pembahasan kali ini. Sampai jumpa lagi adik-adik. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.